Kalau orang sakti di Kalimantan Selatan siapa? Jadi dia ketemunya bukan sama Datuk Kalampayan, ketemunya sama orang sakti, apa namanya? Panglima burung. Di alam mimpi atau alam itu katanya alam panglima burung. Habib ngerjain aneh ya. Kata dia, datang itu panglima bawa tongkat menyerahkan kepadaku. Datang bawa keris dan mengijazahkan kepadaku. Ini di semua daerah sama, beda nama panglima aja. Ada yang ngelihat Prabu Siliwangi datang, ada yang ngelihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara awliya'ahu bi anwari ma'rifatih wa faddalahum ala sa'iri ibadatihi ala sa'iri ibadihi بمشاهدته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيد الوجود سيد الكونين سيدنا أحمد سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم أما بعد puji syukur kehadirat Allah yang meniupkan dalam ahadiyahnya nafas kelembutan Ahmad, yang memancarkan dari nafas Ahmadnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memercikkan dari Nur Muhammad aulia-aulia dan anbiya-anbiyanya. Merekalah yang dipandang Allah di muka bumi. Laulahum ma khalaqallahu samawati wal ard. Kalau bukan karena mereka, Allah tidak akan ciptakan langit dan bumi. Maka naqulu, kita mengatakan jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah. Semoga Allah membarasi engkau dengan balasan yang pantas, sebagaimana pantasnya sang Ahad bersalawat kepada Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Habibi Sayyidi Ali mata Allah fi hayatih, para sayyid, para sadah, para habaib, para ulama, dan juga sahabat kita ya. Dia nggak mau disebut aneh-aneh, namanya disebut paman. Yang hari ini saya candain terus karena baru sekali saya lihat beliau ini pakai sepatu tadi, sekarang udah nyeker lagi nih. Semoga Allah lancarkan urusannya, Allah berikan sifat amanah dan adil dalam dirinya, diberikan rasa cinta kepada wali-walinya, amin ya rabbal alamin. Dan yang terkasih semua yang hadir, semua pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang merindui abah guru ijaz Syekh Al-Mursyid Al-Kamil Mukammil Muhammad Zain qaddasallahu sirrah. Semoga yang hadir merasakan juga kehadirannya, amin ya rabbal alamin. Kalau malaikat ama wali tinggian mana? Ayyuhuma afdal, al-malak aw waliullah? Wali. Malaikat bisa menyerupai seseorang, bisa yatajassad, bisa ngambil jasa. Yatamatsalu rajulan sawiyya. Malaikat ketika datang kepada Sayyidatuna Maryam, ketika bertamu kepada Sayyidina Ibrahim, ketika datang kepada Sayyidina Nabi, hadir Sayyidina Umar,
para sahabat mutawatir semua menyaksikan bahwa malaikat menyerupai seorang laki-laki. Saya mau tanya lagi, lebih tinggi wali atau malaikat? Yakin? Kenapa wali lebih tinggi? Li'annahum warasatul anbiya, karena mereka adalah pewaris-pewaris para anbiya. Nah, ini yang harus dipegang. Karena dia satu langkah di belakang Nabi, makanya wali-wali lebih tinggi daripada para malaikat. Jika malaikat diizinkan Allah untuk yatamatsalu rajulan sawiyya, menyerupai seseorang, maka seorang wali pun Allah izinkan menyerupai seseorang. Cuma kalau sir kita tidak lagi connect, tidak hidup, kita tidak sadar. Bahkan kadang seperti Sayyidina Ibrahim, sudah lama, sudah berjam-jam baru beliau sadar bahwa yang datang adalah malaikat. Biasanya baru sadar setelah terjadi, setelah selesai. Inilah pengalaman-pengalaman orang ketemu orang yang sudah wafat. Bahkan ketemu Sayyidina Al-Khidir Balia ibn Mulkan Abul Abbas alaihi salatu wassalam. Jadi kadang kita kalau ziarah, ini bukan dongeng, ini asli ya. Kalau dongeng apa yang diceritain ya. Kita kalau ziarah, sang walinya Allah izinkan berjasa, tapi bukan di kuburan itu, tapi dia duduk di warung-warung. Kadang dia nyamar jadi pengemis. Maka hati-hati kalau ziarah. Inilah yang dikalamkan Al-Qutub di zamannya Al-Imam Nawawi qaddasallahu sirrahu. Dalam kitab Mukhtasar beliau tentang mengenai manasik al-hajj wal umrah. Apa kata beliau? Jika engkau datang ke Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hormatilah tetangga-tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu itu bukan tetangga fisik. Tetangga Rasul siapa? Bukan yang fisik itu. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada tetangga di Baqi'. Kenapa mereka dapat akses semakin hebat? Saya mau tanya lagi, lebih tinggi wali atau syuhada? Aulia atau syuhada? Aulia. Lebih tinggi aulia. Oke, coba lihat tentang ayat wali. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kau katakan wali, para syuhada itu mati. Mereka ahya, hidup di sisi Allah. Inilah al-hayah al-haqiqiyah. Inilah hidup yang sebenar-benar hidup. Hidup sebenar-benar hidup. Ketika dinisbatkan di belakangnya inda rabbihim, tidak ada lagi hidup lebih mulia dari hidup itu. Itulah yang disebut nafas Ahmad. Itulah ilmu daripada Tuan Guru Ijai. Di akhir hayat beliau menjelaskan asrar Ahmad. Maka makrifat seseorang itu petanda kewaliannya. Jadi petanda wali seseorang bukan karomahnya. Maka jangan hanya ceritakan karomahnya. Saya lihat manakib beliau diisi oleh karomah-karomah. Kalau karomah, kita juga punya banyak cerita. Jangan hanya ceritakan karomahnya. Karomah yang lebih tinggi adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Para syuhada hidup di sisi Allah, apalagi para aulia. Aulia itu nama lainnya ahibbaullah, kekasih Allah. Kalau kekasih mau apa saja dikasih. Kekasih bilang, ya Rabb itu muridku, aku ingin mendatanginya. Datang dia. Ya Allah, ada orang yang menghidupkan ajaran-ajaranku. Itu kan ajaran Engkau jua ya Allah. Izinkan aku hadir di majelis-majelisnya. Allah bisa izinkan.
karena aksesnya, karomah hakikinya Allah tumbuhkan. Oleh karena itu karamatul awliya awdah ba'da wafatihi. Kewalian para nabi lebih jelas lagi kalau dia sudah wafat. Kalau masih hidup masih banyak cerita burung, tapi kalau sudah wafat dirasakan oleh orang-orang yang kolbunya hidup. Semoga Allah menjadikan siapapun yang hadir kolbunya hidup. Tapi seberapa hidup itu jatah dari Allah, nggak bisa protes ya. Kita hadir ini aja sudah cukup ya. Saya waktu kecil thariqah pertama yang saya pelajari adalah thariqah yang juga diamalkan dan diajarkan oleh Abah Guru, At-Tariqah As-Sammaniyah. Thariqah Samman. Thariqah Samman itu gabungan banyak thariqah, tapi yang paling tinggi Al-Qadiriyah wal Khalwatiyah, itu paling banyak. Tapi di situ ada thariqat anfas, thariqat nafas. Ada thariqat Junaidiyah, ada thariqat Naqsyabandiyah, maka ada zikir khafinya. Mata dipejam, lidah dikunci, kolbu diaktifkan. Allah, itu zikir beliau. Adalah zikir al-ismul a'zam, mulai daripada ya hayyu ya hayyu ya qayyum. Makanya kalau saya ke Kalimantan, mau dari mana aja tempatnya, pasti kalau di masjid Banjar, orang Banjar, ba'da azan subuh sampai mau iqamat, pasti orang zikir ya hayyu ya qayyum. Gimana? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Pasti itu zikir adalah hadiah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wali di zamannya, namanya Al-Kattani. Al-Imam Al-Kattani mengeluhkan kepada Allah, wirid sudah banyak tapi kok rasanya tidak ada di qalbu. Hafal Quran, hafal hadis, namanya ittirar. Ya Allah, zikir sudah banyak tapi kok sholat gak khusyuk juga. Kata beliau, ya Allah, ternyata zikir-zikirku tidak ada efek pada diriku. Maka beliau tertidurlah dalam curhatnya kepada Allah. Di saat itulah Allah menunaikan makna ayat ammay yujibul muttarra idza da'ah. Siapa lagi yang akan menjawab orang yang sudah mengeluh kesah kepada Allah jika dia menyerunya? Maka Allah kirimlah kekasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di riwayat itu disebutkan tidur, tapi sebenarnya itu ma bainal yaqazah wan naum, antara tidur dan bangun. Wali begitu. Wali itu nggak ada tidurnya tidur plong, nggak ada. Wali kalau tidur pasti kalau nggak rehat diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau wali murid belum tentu. Kalau wali Allah tidurnya rahah, mimpinya ma'rifah. Maka wali Allah nggak pernah mimpi ihtilam kecuali sebelum dia diangkat jadi wali. Al-wali la yahtalimu abadan. Wali nggak pernah mimpi basah, karena mimpi basah menunjukkan otaknya jorok. Kita bolehlah di alam sadar nih otaknya jorok, tapi jangan sampai dibawa ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu masuk ke dalam kolbu. Jangan kotori kolbu. Cukuplah badan ini bermaksiat, tapi jangan dibawa ke alam mimpi. Al-Imam Al-Kattani dihibur oleh baginda Rasulullah SAW. Ditanya, ada apa engkau wahai Kattani? Dijawab oleh Imam Kattani, wahai ayahanda ruhaniku, aku mengeluhkan zikirku tidak berpengaruh kepada kalbuku. Apakah obat? Fama dawa'u qalbi. Apa obat kesatnya, kerasnya kalbuku? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW,
Bacalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits la ilaha illa anta 40 marrah. Ya. 40 kali engkau baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits la ilaha illa anta antara salat sunnah fajar dengan salat subuh. Inilah menjadi usul thariqah samaniyah. Pokok thariqah samaniyah, sebelum seseorang itu ditanam biji mahabbatullah di kalbunya, maka digemburkan dulu tempatnya. Cara menggemburkan kalbu adalah cangkullah dengan nama ya hayyu ya qayyum. Dulu orang masih kuat di perkotaan zikir la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Sekarang dapat diskon. Cukup ya hayyu ya qayyum 40 kali. Cukup. Gampang toh akhir zaman? Ya. Diambil dari surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah al-ismul a'zam yang ada dalam ayat kursi. Ya. Di ayat kursi ada nama Allah baik zahir ataupun dhamir lebih daripada 15. Ya. Hitungan saya begitu. Siapa tahu salah hitung, tolong dihitung ulang. Ya. Itu dahsyat itu nama. Maka wajar ayat kursi ini dibaca. Jika orangnya tidak hak, terbakar dia. Siapa yang tidak hak? Iblis laknatullah. Tapi lucunya iblis ini tahu wirid-wirid ini. Ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diizinkan oleh Allah menjadi khadam Rasulullah, maka dia ditugaskan untuk menjaga logistik gudang gandum. Malam pertama dia jaga, tahu kisah itu ya? Tertangkaplah seseorang. Itu iblis. Setan bisa menyerupai seseorang, bisa berfisik. Masa wali nggak boleh berfisik? Lebih cemen wali dong daripada iblis ya. Yang masih belum percaya wali yang sudah wafat bisa berjasad. Nih dalilnya. Iblis aja bisa. Apakah wali lebih lemah dari iblis? La, balhum aqwa ya. Ditangkap, diancam ya, dikadukan kepada Rasulullah. Karena kalau dikadukan ke Rasulullah selesai dia, terbakar dia. Maka dia beralasan anak istrinya. Abu Hurairah punya hati nurani, dia pernah hidup susah, bahkan dia sampai saat itu masih susah. Dia bebaskan. Besok begitu lagi dibebaskan. Terakhir tidak ada cerita. Engkau tidak boleh bebas. Maka si iblis yang nyamar jadi maling mengatakan, "Hei Abu Hurairah, aku ajarkan engkau satu wirid yang jika engkau mengamalkannya, engkau tidak diganggu oleh iblis." Yang ngomong iblis. Abu Hurairah polos. Oh oke. Tapi kata iblis, tunggu, aneh punya satu syarat. Bebaskan aku. Abu Hurairah karena semangat tidak mau diganggu iblis. Oke. Apa kata iblis yang menyamar jadi manusia? Bacalah ayat kursi. Engkau akan dijaga oleh Rabbul Kursi, Allah yang memiliki Al-Kursi. Maka dilepaslah, karena Abu Hurairah orang yang menepati janji. Setelah dilepas, besok pagi beliau datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Saduq wa huwa kadzub. Hadis sahih. Dia benar tapi orangnya pembohong. 2 malam ente ditipu, itu kadzub. Kadzub itu mubalaghah minal kazib. Udah dalam. Emang dari sononya udah parah. Kalau pakai wow udah nggak bisa diapa-apain. Tapi saduq
maka tidak semua pembohong berbohong. Cuma harus diulik-ulik dulu, kapan kebenaran pembohong keluar? Jika dia kepepet. Thariqat al-Kepepetiyah, itulah thariqah Imam Al-Kazub, Iblis laknatullah alaih. Lalu Sayyidina Abu Hurairah kaget, tahu nggak ente siapa itu yang datang? Itu adalah syaitan nyamar jadi seorang maling. Itu masih mending nyamarnya jadi maling. Ada yang nyamar jadi ustadz. Ini yang gawat. Semoga tidak ada yang nyamar jadi ustadz sekarang. Di situ ada lafaz hayyu qayyum. Coba baca hayyu. Nafasnya keluar nggak? Hayyu. Nah, kenapa ini bisa membuka kolbu? Kolbu ini juga berkaitan dengan otak secara zahir. Jika kita buang ha, maka di situ ada rahasia Allah Al-Fattah. Allah buka itu isi otaknya. Encer lagi otaknya yang beku. Hayyu ada ya. Apakah makna ya? Yasin. Sebelumnya saya nukil tafsir Ibnu Katsir, ya insan atau ya Muhammad, itu artinya. Insan di situ Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsir Ma'rifatullah. Ini ilmunya Abah Guru nih. Mau dengar? Serius. Ya itu kolbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya itu simbol huruf kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titiknya ada berapa ya? Betul? Benar nggak? Itulah yang disebut Ahad Ahmad. Maka dalam lingkaran kolbunya Rasulullah itu, di situ ada asrar Ahad dan Ahmad. Jadi titik pun dalam ilmu ma'rifatullah nggak boleh sembarangan. Inilah yang disebut ilmu titik di bawah ba. Kalau ini ilmu titik di bawah ya, banyak ilmu ma'rifatullah itu. Selama ini kan yang baru dibuka-buka ilmu titik di bawah ba, itu induknya. Nah ini turunannya. Ya. Semuanya ada rahasianya. Tidak ada satu titik yang sia-sia. Tidak ada satu titik yang. Maka ketika disebut ya si ya kolbu Rasulullah, apa isinya? Sin. Coba baca sin. Ada nafas yang keluar. Maka sin dalam ilmu asrar adalah nafasur Rahman. Bunyi nafasnya Allah yang Maha Kasih itu sin. Ini di ilmu asrar, kitabnya belum ditulis. Kitabnya baru dijelasin. Ibnu Arabi sudah pernah jelaskan tapi masih umum. Imam Al-Buni menjelaskan tapi versi rajah. Jadilah jimat. Karena yang bikin jimat bukan wali, jimatnya jadi wali setan. Karena salah satu titik itu bahaya. Maka saya tidak menganjurkan antum menggunakan wifik rajah dari kitab cetakan Syekh Al-Buni itu. Apa judul kitabnya? Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Karena itu cetakan. Itu rajah harus ditulis tangan, nggak boleh pakai cetakan. Di situ banyak kesalahannya. Fotokopi lagi beb. Yang sahih itu yang masih manuskrip. Manuskrip tua, masih tulisan lama. Walaupun saya dapat sanad Syamsul Ma'arif Kubra, tapi saya nggak menganjurkan. Ya, itu ilmu beliau ilmu huruf. Satu titik ada maknanya, satu alif ada artinya. Karena kalau alif hilang, ahad jadi apa? Had, maknanya berubah. Ya, maknanya berubah. Coba ba nggak dikasih titik, gimana cara bacanya? Penting nggak titik? Penting.
Tapi orang yang dibutakan hatinya mengatakan gak penting, Ar-Razi dongeng apa lagi nih? Gak apa-apa ya, biarin aja mereka. Wa'arid anil kita berparing aja dari orang jahil, gak usah kita kemudian tanggapi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi hayyu itu pembuka qalbu, ya, pembuka qalbu. Jadi silakan diamalkan terus, ya. Itu bukan bid'ah. Ternyata dalam hadis yang sahih Nabi sering berzikir ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, dan Nabi mengatakan itu al-ismul a'zam, nama yang agung. Jika kita memanggil dengan nama itu pasti noleh. Contoh Paman Birin, tuh, berarti itu nama agungnya. Pak Gubernur, iya, Pak Syahbirin. Paling kecilnya apa di kampung? Aing. Ya udah, lihat sana dulu, Aing. Tuh, kalau orang dipanggil dengan namanya dia noleh. Coba saya bilang, oi, oi, nggak noleh, malah ngeliatnya gini. Ya gak? Lu siapa? Negur-negur gua, ya gak? Kalau jauh, ya Rob, ya Allah. Kalau dekat, Allah. Kalau jauh, oi, oi. Ya, oi itu ya ayyuha. Ai itu kan bahasa Arab juga tuh. Kita jalan 3 orang, terus orang manggil oi, 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 nggak noleh kita. Tapi kalau oi, ai, pasti noleh. Kayaknya teman masa SD nih. Istilahnya teman baju putih merah. Ini istilah kawan saya. Bener, Paman Birin kalau dipanggil ai, berarti teman SD itu ya. Kalau dipanggil Paman Birin, itu siapa tuh? Baru-baru aja. Ada yang manggil suwe nggak? Nggak ada ya. Preman. Ada yang bilang gitu nggak? Jakarta tuh. Kalau manggil preman pasti bilangnya, wah kayaknya teman gue di Priok nih. Orangnya satu, namanya banyak, itu baru manusia. Apalagi Allah. Dan cara orang memanggil seseorang itu menunjukkan makom dia di sisi orang itu. Seberapa jauh dia kenal kepada yang dipanggil. Sama, kita manggil Allah dengan nama yang mana, segitulah ma'rifatullah yang kita punya. Ya, baru kenalnya 99 nama ya, betul. Itu pun jarang dibaca ya. Gimana mau wusul? Maka panggillah ya Hayyu ya Qayyum setiap hari. Setiap hari. Insya Allah Allah buka kolbunya dalam 40 hari. Ya. Baru tuh enak ditalkin. Nalkinin cuma tinggal masukin doang. Tapi kalau kolbu belum gembur, kita harus cangkul dulu ya. Tapi waktu kemarin rihlah pertama, di mana namanya Paman? Kiran. Kok tiba-tiba saya talkin orang, padahal kita kan belum tahu mereka baca ya Hayyu ya Qayyum. Ternyata ada jalan pintas menggemburkan kolbu, yaitu safar dan rihlah. Safar dan rihlah. Maka orang-orang yang rihlah, yang safar itu kolbunya sudah lembut, walaupun dia belum baca ya Hayyu ya Qayyum. Saya bertanya kepada ya Allah, ini yang hadir belum baca ya Hayyu Qayyum versi saya. Ya sudah, versi saya kata Allah.
Versi saya sudah, versi kamu belum. Kamu ikut yang mana? Ya sudah, versi engkau ya Allah. Karena tuan guru kita, Guru Wildan sudah talqin ijazah riwayat, maka saya pun harus memberikan ijazah thariqah. Jadilah kemarin kita talqin ya. Tapi tidak penting talqin saja. Yang penting adalah ilmu yang diturunkan ya. Hadirin hadirat yang mulakan Allah. Surat Yunus ayat 63. Mengenal wali Allah. Mau tahu wali Allah? 63, 64, 65. Ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allah, kalau Allah udah ngomong Allah, ini penting, ini serius. Ketahuilah, kalau bahasa kita, oi, sadar, intabih bahasa Arabnya. Maka Allah disebut lil intibah, warning, pesan serius. Karena banyak orang tidak sadar. Orang-orang masih mengira wali itu yang bisa terbang, wali itu yang sakti. Itu mah biasa, dukun juga bisa ya. Bukan itu wali. Aulia Allah itu la khaufun, tidak ada khauf gundah gulana. Wali pandemi nggak pandemi sama kalbunya, karena Allahnya nggak berubah. Kenapa wali tidak pernah berubah-ubah kalbunya? Karena Allah muqallibul qulub, tidak berubah-ubah. Wala hum yahzanun, mereka juga tidak sedih berlarut-larut. Sedih ya, tapi tidak berlarut. Apa beda khauf dengan khasyah? Khauf itu nafsiyah, jiwa. Wali Allah tidak pernah ada rasa takut secara nafsiyah, kejiwaan enggak ada. Nafs mereka sudah mutmainnah, udah enggak ada urusan. Kenapa tidak semua mursyid sudah semua ustadz wali? Karena dia masih khauf nafsiyahnya. Nafsiyah yang bagaimana yang masih ada khauf? Jika nafsiyahnya masih ada bahimiyahnya, sifat kebinatangannya, baik binatang ternak ataupun binatang buasnya, ini yang membuat seseorang terhalang kepada mutmainnah. Itu yang bikin khauf ya. Kalau khasyah itu ada dalam ma'rifatul qalb, dalam ma'rifat yang tersimpan dalam sirnya qalbu. Maka khasyah itu karena mahabbah. Kalau khauf karena jahal, karena kejahilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali ada yang gundah gulana? Enggak ada. Enggak ada. Kalau masih gundah gulana, ente bukan wali. Belajar lagi kepada Allah, belajar lagi kepada wali-wali Allah. Maunya enggak ada ujian, enggak mau ujian, enggak usah menjadi pejuang. Pejuang itu mesti wazulzilu zilzalan syadidah, diaduk-aduk terus. Ngurusin majelis, tersinggungan sama orang, tersinggung gak? Ngurusin orang-orang zikir, ego gak?
Itu ujian-ujian semua itu. Ya. Tersinggung dikit mundur, berarti nggak siap jadi pejuang, nggak siap jadi wali Allah. Nabi Yunus mundur karena dia seorang nabi dan rasul, dikasih suluk. Kita belum tentu wali. Jika melarikan diri dari tugas, bisa jadi dipecat dari kewalian. Wali itu wali kota, ada tugasnya nggak? Wali kota diangkat nggak? Di kampung saya jangankan wali kota, kampung itu disebut nagori. Itu ada wali nagari, diangkat. Satu kota, satu desa kecil, diturunkan. Ada orang diangkat malam ini, besok diturunkan, bisa juga. Ya, kejadian kawan saya di Sulawesi Tenggara dulu, malam diangkat jadi ketua DPRD, besok diturunkan. Kejadian Pak. Di bumi kejadian begitu, di langit lebih cepat kejadiannya. Lebih cepat Pak, urusan langit itu cepat kilat, jadi. Maka orang jadi wali cepat. Ya, jadi anti wali juga cepat. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu zahirnya amanu, qalbunya percaya, tidak ada syak. Antum syak sedikit kepada Allah, batal kekasih Allahnya. Dengan ada pandemi ini, syak tak kepada Allah? Syak kepada Allah dimulai dari syak kepada guru. Tuh, hati-hati. Mungkin nggak syak kepada Allah, tapi syak kepada guru. Masa begini wali? Hati-hati. Itu nyinggung wali Allah tuh. Allazina amanu, imannya tidak ada syaknya. Wa kanu yattaqun, mereka yattaqun. Ini dua hal yang beda. Amanu telah, itu di kolbu. Kalau yattaqun itu pada amal. Maka takwa itu cabang dari kolbu. Kalau takwa naik turun. Jadi yang naik turun itu sebenarnya bukan iman, tapi cabangnya iman juga namanya takwa. Contoh malam tadi tahajud nggak? Berarti takwanya lagi turun. Hari ini matanya udah ngelihat yang haram belum? Sudah. Berarti takwanya lagi tuh. Tapi hari ini kita hadir di majelis untuk membicarakan makom-makom kewalian warawali, mengambil mau'izah hasanah dari ilmu-ilmu para kekasih Allah. Maka insya Allah ya, amanunya dapat. Amanu fi qulubihim bitasdiq bila raibin wala wahmin. Mereka beriman di kolbunya dengan tasdik tanpa ragu sama sekali. Wa kanu yattaqun bi jawarihim. Mereka bertakwa dengan amal soleh dengan badannya. Ya. Jadi kalau hitung-hitung takwa, kita kalah sama malaikat. Tapi malaikat pernah protes nggak sama Allah? Pernah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut. Itu protesnya. Makanya imannya malaikat tidak sesempurna imannya Nabi Adam. Karena malaikat protes, ya Allah, apakah engkau menciptakan di muka bumi yang merusak? Berarti dia meragukan Allah dong. Tapi malaikat polos, tidak meragukan Allah, meragukan ciptaan. Tapi meragukan ciptaan kan meragukan yang mencipta. Ini tes kepada malaikat. Malaikat layak ya jadi khalifah di bumi. Ternyata mereka tidak layak. Mereka layaknya menjadi khadam kekasih Allah di bumi. Makanya wali Allah nggak butuh khadam jin. Ngapain antum ngambil ilmu jin? Susah nantinya ntar. Jin itu kan tua-tua umurnya. Ada yang 1000 tahun, ada yang 10.000 tahun kayak Sunggokong tuh.
Ada yang 200 tuh kayak anak remaja tuh, 200 tuh kayak gini nih dia, seumuran ini. Kalau kayak Paman Birin di sana mungkin sudah 1000 kayaknya. Habib bilang 2000, tega banget sih Habib. Iya, kalau di panter gitu, panterannya itu sudah ribuan. Sudah ribuan. Tapi gak usah khawatir, roh lebih tua lagi. Tuanya ruh dengan tuanya ilmu ma'rifat yang dia dapat. Maka ukuran tuanya ruh, sejauh mana ma'rifat bisa dia ingat, dia kejar ke masa lalu, ke masa azaliyah dan qadimiyah. Dan Tuan Guru Ijai bisa bicara asrar Ahmad. Ahmad itu ma'rifat, namanya ma'rifat azaliyah. Apa nama ma'rifatnya? Maka makom kewalian beliau adalah pada ma'rifat azaliyati Ahmad. Itu makomnya beliau. Karena makom wali ada di ma'rifat. Maka tolong ditambahkan di buku manakib-manakib beliau. Bukan lagi cerita karamah. Ceritakan, antum boleh nukil saya tanggung jawab dunia akhirat. Kalau nggak percaya ntar kita ketemu beliau ya. Yang bisa ketemu, yang nggak bisa ketemu jangan salahkan aneh. Ruh mati nggak? Ruh antum ada nggak? Itu bisa ketemu beliau, bisa ngobrol sama beliau. Cuma ada orang udah sibuk dengan ilmu fikih, sibuk mohon maaf dengan bahsul masail, cari perkara, sibuk sunnah bid'ah, sunnah bid'ah, sunnah bid'ah, rukun, syarat, sah batal. Itu amal zahir. Jangan lupa dengan rukunnya kolbu, rukunnya ruh. Kalau orang cuma belajar fikih, ruhnya tidak ada koneksi dengan Allah yang meniupkan ruh. Maka coba aja lihat orang banyak sholat, datang pandemi stres. Terus untuk apa dia sholat selama ini? La yanfa. Itu yang disebut di Quran, itu kan sindiran. La yughni min ju'. Itu kan sindiran itu. Di neraka orang dikasih makan tapi nggak mengenyangkan. Makanannya kolbu, solawat dan sholat. Tapi antum nggak kenyang-kenyang juga. Orang kenyang kan santai. Orang lapar gelisah. Berarti kolbunya belum kenyang. Ya? Makanya gelisah aja bawaannya. Ya? Harus diisi kolbu dengan nama Allah. Itulah qutul qulub. Isilah dengan kerinduan kepada Rasulullah. Itulah rahatul qulub. Rehatnya kolbu, makanannya kolbu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi apa beda allazina amanu wa kanu yattaqun? Amanu di kolbu, yattaqun di amal badan. Makanya pakai kata mudhari', kata kerja mudhari', yattaqun. Selalu ada progres, berubah-ubah, kadang nambah, kadang naik, disebut mudhari' lil mustaqbal. Yazid wa yankus, bertambah, berkurang. Jadi nggak usah disesali, emang beginilah kita. Yang paling penting dari bab kewalian ayat ketiganya. Yang tadi itu indikator-indikator zahir. Sekarang apa yang membuat wali itu bisa tenang? Lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka lahum, ini permanen ini. Salah satu perangkat yang ada dalam ruhani mereka, seperti handphone, smartphone, ada aplikasi. Aplikasi ini ada di dalam diri mereka yang bernama Busra. Bukan Busra Muqaddas. Ya. Busra, apa arti Busra?
kabar gembira, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka busyra bedanya dengan tabsyir, busyra itu ada ya di belakangnya, ya alif. Jika ya itu ditegakkan dia jadi alif, ahadiyah namanya. Jika dijadikan ya, maka dia menjadi qalbu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh ada rahasianya, dan pakai ba, ada shinnya, ada ro-nya. Itu enggak ada yang sia-sia. Ilmu huruf menjelaskan maknanya semua. Saya tidak mungkin menjelaskan semuanya. Inilah awalnya ya, busyra. Maka rahasia ahad ada di kolbunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya-nya ada titiknya enggak? Busyra ada titiknya enggak? Enggak ada, karena disebut alif tapi berumah ya. Istilahnya apa? Ada istilahnya, apa namanya? Itu istilah ahli nahwu lah, kita nggak usah pakai ya. Gak ada titiknya. Inilah perbedaan antara Nabi Rasul dengan wali. Kalau wali, ya-nya ada titiknya, Yasin ada titiknya. Tuh, ini ilmu bukan ngada-ngada. Wali-wali di sana ngaji huruf, Pak. Jadi wali kalau udah meninggal ngajinya ngiju apa? Ilmu huruf yang dipelajari. Karena puncak ilmu kewalian dan asal ilmu kewalian belajar huruf. Kalau tidak ngerti huruf tidak ada satu kata, tidak ada satu kata, tidak ada satu kalimat, tiada kalimat, tiada ma'rifat. Maka usulul ma'rifah, ma'rifatul huruf. Awal ma'rifat adalah mengenal huruf. Ini yang sudah dibagi sedikit oleh Datuk Kelampayan qaddasallahu sirrahu, ilmu ba, titik di bawah ba, udah dibagi-bagi dikit ya. Bahkan ada satu risalah ya, dari alif sampai ya. Tapi itu ilmu yang cocok di masa beliau, turun di masa beliau. Di zaman ini turunnya beda lagi. Saya mau tanya kepada yang ahli fikih, persoalan zaman ini, zaman yang disebut 5.0, bisakah diselesaikan dengan kitab yang ditulis 2 abad lalu? Bisa nggak? Nggak bisa, karena mereka menulis sesuai zamannya. Maka di zaman ini, sebagaimana dulu mereka menulis sejarahnya, dulu mereka menyelesaikan masalahnya, kita juga harus menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita baca kitab-kitab yang lama, kita berkaca, kita ambil mana yang cocok, lalu kita upgrade ma'rifatnya. Ada masalah baru, jangan kadukan ke kitab kuning, buat kitab hijau. Kita obrolkan, musyawarahkan, kita bahas, kita gali lagi itu isi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkali-kali saya katakan, kitab itu, kitab kuning itu dari kolbu atau kolbu ilmunya dari kitab? Kitab kuning dari kolbu atau kolbu harus ngikutin ilmu di kitab kuning? Kalau Habib pasti benar jawabnya. Kalau orang Banjar nanya bagaimana apa? Kayak apa? Mirip kaifa ya? Kayak apa? Kayak apa? Gimana? Kita harus diatur kitab kuning atau kolbu kita yang atur isi kitab kuning? Kolbu, karena isi kitab kuning dari Jadi kalau ada kesalahan di kitab, jangan dia yang kemudian harus nyetir kolbu kita. Kolbu kita yang harus meluruskan kesalahan di kitab. Apalagi kitab dicetak untuk bisnis, pasti banyak kesalahan. Benar Bebe? Kita hampir tiap hari baca kitab, hampir setiap halaman ada kesalahan. Maklum, yang nyetak nyari pulus. Ya,
yang penting cepat naik cetak. Ya maklum lah, kita masih terima kasih lah dicetakin. Ya enggak? Alhamdulillah. Gak boleh juga ngelarang orang nyetak, gak boleh juga ya. Wali-wali itu kitabnya di sini, di kolbunya. Kalau wali-wali dunia, kitabnya di Google. Sebelum pengajian buka Google dulu. Ya, gimana? Harus mulai upgrade diri. Katanya anti Yahudi, tapi bacaannya Google. Pecat ente jadi wali. Dipecatnya jadi wali, asik kan? Bukan dipecat dari kewalian, tapi walinya wali PA. Jadi kita harus buat sejarah sendiri di zaman ini. Harus menuliskan masalah kita sendiri dan kita selesaikan sendiri. Jika masalahnya masalah lama, kita rujuk kitab lama. Tapi masalah baru banyak hari ini. Contoh, di zaman dulu ada bank nggak? Nggak ada. Maka orang yang merujuk persoalan bank ke kitab-kitab kuning lama pasti bilangnya haram. Ya, pasti bilangnya haram. Itu aplikasi apa namanya? GoPay, Grab, apa itu? Ini bukan iklan nih, ini bahsul masail, cari-cari masalah. Shopee Pay, apa lagi? Nanti ada Sekumpul Pay, ya enggak? Masuk sini, pakai mata uang sendiri, koin. Ngayal. Ada nggak di kitab kuning cara bayar alat tukar menggunakan aplikasi itu, ada nggak? Makanya kawan-kawan kita yang ya kurang-kurang dikit ya bilang GoPay itu riba dan sejenisnya. Nah, ini kan kadang menghukumi masalah sekarang dengan kitab masa lalu. Itu pengarang kitabnya pasti protes. Kayaknya masalah itu nggak ada di zaman kita deh, bro. Ya, ente ngada-ngada tuh. Ya, jangan fitnah kami katanya. Dulu kita belanja barangnya nggak di tangan. Kita bilang, misalnya aneh belanja ke Habib nih, Bib, saya mau beli buku 4 jilid, judulnya begini, tolong dicarikan. Saya kasih, namanya akad apa namanya? Salam. Jelaskan dulu sifat-sifat kitabnya, baru beliau cari. Sekarang nggak perlu, cukup lihat fotonya. Buka aplikasi, ada fotonya, langsung pencet. Itu namanya akad salam zaman now. Dulu nggak ada. Pak. Ada, ya berarti ada rujukannya tuh. Rasulullah SAW hidup, beliau kemudian ikut berdagang ke Syam. Di Syam orang menggunakan 2 mata uang, 1 dinar, 1 dirham. Dinar dipakai Rum, dirham dipakai Persia. Nabi ambil nggak? Nabi ikut nggak? Ikut. Maka seorang yang alim di zamannya, dia akan memakai kaidah al-aslu fil muamalatil ibaha. Pada dasarnya muamalat itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Bisa kita terapkan di zaman ini, ya. Jadi jangan hukumi zaman sekarang dengan zaman dulu. Apalagi ma'rifatullah itu kajian Ar-Razi nggak ada di kitab, ya, nggak ada atau ente nggak ngerti, ya. Itu beda nggak? Nggak ada nggak ngerti, beda nggak? Beda. Coba antum baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa makna yang didapat? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa makna yang didapat? 1 ya, dengan menyebut nama Allah pengasih dan itu culuang ya. Sayyidina Ali 1 Bismillah, kata beliau, aku dapat tafsirkan ini ayat dibawa 40 onta kitabnya. Ya, jadi ilmunya di dada Sayyidina Ali atau di kitab?
Nah, itu Sayyidina Ali ngomong. Ilmu itulah yang sekarang jadi kitab-kitab tafsir, kitab fikih, kitab akidah, dipecah-pecah. Inilah maknanya, ana madinatul ilmi wa aliyum babuha. Kota ilmu aku, kata baginda Rasulullah SAW. Tapi pintunya ente password itu, cara masuk ke alam sana. Lah kita kan punya sisi itu, cuma nggak dirawat aja. Fil hayatid dunya, maksudnya apa? Dia dapat asrar ma'rifatullah di dunia dan dapat musyahadah fil akhirah. Maka wali ini boleh dibagi tiga. Wali musyahadah, wali yang langsung menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wali muka, makhluk halus yang paling susah ditundukkan yang di rumah. Benar ya Habib? Jinnia. Habib aja ngaku, apalagi aneh kan. Paman gimana paman? Sama 11-12 lagi saya. Itu wali mukasyafah, wali kasyaf. Kasyaf terbagi dua. Ada kasyaf hakiki, ada kasyaf hissi. Ada kasyaf yang asli, ketemu malaikat-malaikat, ketemu arwah-arwah suci. Ada kasyaf yang palsu, hissi. Dia ketemu Abdul Qadir, tapi Kang Qadir yang mana nggak jelas ya. Katanya ngaku ketemu Abah Guru Ijai, tapi bukan beliau. Katanya ketemu saya Ar-Razi, tapi itu belum tentu saya. Ketemu Habib belum tentu Habib. Ya, yang nggak bisa diserupai cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan bangga dulu dapat mimpi, kecuali mimpi sama Rasul. Udah, itu bener. Berarti dia tuh. Atau dia mengajarkan tentang Rasul, berarti beliau itu dia benar. Ya, belum tentu benar, bisa jadi. Musyahadah yang lebih tinggi. Ada yang dihibur hissi. Abah Guru sekumpul Muhammad Zaini, nama kecilnya apa? Ahmad Kushairi, masih ingat? Benar zuriat beliau, pasti ingat cerita ini ya. Murid-murid beliau pasti tahu kisah ini. Di masa muda beliau bermimpi, njitnya Sayyidina Al-Hasan, njitnya juga Sayyidina Al-Husain. Njitnya beliau itu, nasab beliau kan ke sana. Sayyidina Al-Hasan lebih tepatnya. Sayyidina Al-Husain ya wallah. Kalau kita dapat rezeki, orang yang kita lihat itu yang kita hargai. Akhirnya kita terhijab oleh orang itu. Dalam ilmu hakikat, haram menerima suatu benda hadiah jika hanya memandang orang yang memberi, tapi lupa kepada hakikat yang menggerakkan si pemberi ini, Sang Maha Pemberi, Allah Al-Mu'ti. Jadi kalau dapat hadiah nih antum dari Paman Birin, jangan beliau dilihat, tapi sertakan Allah hakikatnya yang melihat, yang menggerakkan hati beliau untuk berbagi. Yang dibagikan punya Allah juga kok, ya kan? Benar gak? Saya dititipin Allah nih barang, kata Allah bagi-bagi ya. Ketika saya bagi-bagi, saya merasa itu punya saya gak? Kalau benar nih hal saya, bahwa saya merasa dititipkan, orang nanti muji, saya bilang apa? Ada dua keadaan orang yang dipuji. Ada zahid, ada arif. Ini ilmu hikam nih. Kalau zahid dia takut, bukan saya. Bukan saya yang ngasih, Allah yang ngasih. Itu orang zuhud, orang bertakwa. Tapi kalau arif, ketika dipuji, terima kasih paman, sudah berbagi paman. Paman orang baik paman. Yang dipandang oleh si paman, apa yang terpandang? Yang menggerakkan orang itu memuji siapa?
Yang terlihat sama dia punya siapa? Maka lillahi ma fis samawati wal ard, dia memuji dirinya, Allah memuji dirinya, bolak-balik aja. Fiilnya dan fiilnya, malnya dan malnya, hambanya dan hartanya, bolak-balik aja. Bedanya ini tangannya di atas, itu tangannya di bawah. Nah, itu enaknya yang ngasih. Ya. Itu makrifat menerima hadiah. Bakal semangat menerima hadiah nih kayaknya nih. Tuh, kalau udah kelaparan ya, dompetnya ya. Sabar ya. Allah Maha Kaya. Kita ini cuma dapat setitik saja. Lahumul busyra. Apalagi makna busyra? Di situ ada busyra fil hayati dunya, di masa hidup. Ya. Tadi busyranya apa? Musyahadah. Yang musyahadah namanya wali kutub. Wali apa? Kalau dia mukasyafah belum tentu wali kutub. Mungkin satu saat dipecat. Maka ada wali dipecat, Pak. Makanya ada sahabat masuk jadi sahabat Rasul, khodamnya Rasul, jadi katibnya Rasul, dipecat, murtad dia. Ada sahabat yang murtad, kasyaf. Suatu kali si sahabat ini dengar Nabi dapat ayat, dia larut juga ke alamnya. Nubuat itu alam ilhami, alam wahyu. Di Nabi itu wahyu, di dia namanya ilham. Maka dia dengarlah ayat yang belum dibaca oleh Nabi, tapi udah turun ke Nabi. Nabi lagi asik dengan lafaz pertama. Lalu dia lanjutkan bacanya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nabi bilang, benar, hakadha uzil, begitulah dia turun. Nah, ini hati-hati, orang mukasyafah belum tentu selamat, orang musyahadah pasti selamat. Mau diuji kayak apa aja, kalau musyahadah pasti selamat. Kalau udah memandang kepada Allah, dipandang oleh Allah, Allah memandangnya selama-lamanya, karena dia memandang dengan kekodimannya. Kodim itu maha awal, maha tetap, tidak pernah berubah. Tapi kalau mukasyafah berubah-ubah, maka Barsiso dipecat dari kewaliannya, karena walinya wali mukasyafah. Ini yang dipesan-pesankan oleh Abah Guru Zaini dari dulu. Jangan sibuk sama mainan muka syafah. Jangan sibuk. Bahaya itu, mainan iblis itu. Bahaya. Ya, jangan main-main di alam itu, jangan. Segera naik, upgrade kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau main di alam itu gundah gulana. Udah wirid, kok kasyafnya gak kebuka juga. Udah zikir nih, sholawat 4.444 kali. Udah wirid, kok rezeki belum datang-datang juga. Mulai meragukan. Maka orang yang cuma berwirid, tidak dimulai dengan warid, mudah syak kepada amalannya. Makanya banyak mantan-mantan muttaqin, banyak. Mantan orang soleh banyak. Tapi mantan wali musyahadah gak ada. Man nazarallahu ilaihi la yaltafit ila ghairihi abadan. Yang Allah pandang, dia tidak akan memandang selainnya lagi. Ya. Itulah wali-wali, ya. Lahumul busyra. Jadi busyra ini ada yang palsu. Yang palsu yang mana? Mukasyafah hissiyah. Mukasyafah alam hissi, ngelihat jin. Ya. Kalau orang sakti di Kalimantan Selatan siapa? Jadi dia ketemunya bukan sama Datuk Kelampayan, ketemunya sama orang sakti, apa namanya? Panglima burung. Di alam mimpi atau alam itu katanya alam panglima burung. Habib ngerjain aneh ya. Kata dia, datang itu panglima bawa tongkat menyerahkan kepadaku. Datang bawa keris yang mengijazahkan kepadaku.
Ini di semua daerah sama, beda nama panglima aja. Ada yang ngelihat Prabu Siliwangi datang, ada yang ngelihat, ya, boleh sama persis. Sama persis. Itu pengalaman mukasyaf apa namanya? Mukasyafah hissiyah. Hati-hati, itu bukan mukasyafah auliaullah. Saya titipkan keris untuk perang akhir zaman. Emang perlu? Emang kita masih butuh begituan? Gak perlu. Gak perlu kita begituan. Pedang dia untuk zaman dia. Kecuali Rasulullah bawa tongkat dalam mimpi. Saya serahkan tongkat kepada engkau. Wah, itu di dalamnya ada senjata tuh. Ya. Antu belau datang, menyerahkan. Apa yang diserahin? Kitab Kanuragan. Ilmunya Paman Birin itu. Ilmu felet. Kenapa ilmu sihir itu bisa bikin orang mukasyafah? Karena dia membuka kunci-kunci buhul alam dengan nama Allah. Jadi wali-wali setan ini gurunya iblis, gurunya setan tapi pangkat mayor. Makanya ilmunya pelet. Kalau pangkatnya jenderal, oh gawat. Ya. Satu hembus napas dia bisa putus jantung orang. Gawat tuh. Tuh dukun-dukun begitu ada kan? Ada. Itu kalau kejadian mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Kenapa mereka bisa? Karena iblis pun bersumpah dengan nama Allah. Iblis itu Ismul Azam yang dia pakai Al-Aziz dan Rububiyah, Rob, dua aja. Jadi pegangan iblis dua nama itu. Rabbi anzirni, ya Rabb, nah, itu asma Allah. Yang kedua bi'izzatika, izzah aziznya Allah. Dua itu aja, nanti diturunin ke dukun-dukun. Cuma dua doang makrifat iblis. Terus antum mau ngaji makrifat sama iblis, cepet sih, cuma cepat juga soaknya, ya, nggak permanen. Ini yang dipesan-pesan sama beliau dari dulu nih, jangan terjebak, jangan main di alam-alam beginian. Tapi asik memang. Oh, asiknya bener. Ketemu ini, ketemu itu, ya. Ngaku jadi Sunan Kalijogo, ya kan? Yang paling parahnya ngakunya jadi Sunan Ar-Razi Hasim. Sunan apa tuh? Ru'ya salihah. Ru'ya bagi orang-orang ahli fikih, ahli akidah, mimpi. Tapi bagi orang ahli ma'rifat, bisa mimpi, bisa jaga. Bisa antara jaga dan mimpi. Itu ru'ya, dari kata ro'a. Maka Nabi kasih contoh. Misalnya Nabi ngomong gini, bainama ana naimun wal yaqazah, antara aku tidur dan bangun. Ada hadis begitu? Ya. Ka'anni ra'aituni nafsi, seakan-akan aku melihat diriku. Tapi ketika Isra Mi'raj Nabi enggak ada ngomong begitu. Qad urija bi ila sama, begitu Nabi ngomong, enggak ada ka'annani urija ila sama, enggak ada. Coba lihat semua riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi langsung ngomong, aku benar-benar diangkat ke langit. Aku benar-benar diperjalankan dari Mekah ke Al-Quds. Enggak pakai ka'annani. Ini yang disebut wali Nabi itu musyahadah. Bahkan Nabi itu di atas musyahadah. Tapi kena dia. Inilah kenapa Al-Imam Al-Hallaj dihakimi. Kenapa Syekh Siti Jenar dihakimi. Secara ma'rifat gak ada masalah. Bebenturan sama syariat. Itu aja. Orang nanti salah paham. Abdullah Hamid Abulung Al-Fatihah. Ya.
InsyaAllah di akhir zaman diselesaikan oleh Al-Imam Al-Mahdi, selesai sama dia. Ya. Kalau ada hamba ngomong, ya Rabb, tiadalah aku, yang ada hanya Engkau, bagi Allah nggak ada masalah. Tapi kan dia ngelewatin Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, mesti ikut Nabi. Mesti pakai pintu Al-Muhammadi.